Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Efesus 5 ayat 8 menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita naikkan pujian kita kepada Allah kita yang menjadi Raja hidup kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Dipersilahkan duduk, kita akan bersama-sama untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan dalam doa. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengakui akan keberadaan kami sebagai manusia yang seringkali tidak mampu untuk bertindak sebagaimana yang Tuhan kehendaki, di mana tutur kata kami, tindakan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Ampuni ya Tuhan seluruh dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita nyatakan juga dalam pujian melalui Kidung Jemaat 32 bait 1 dan 2. Kulihat salibmu, ya juru
selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus, kasih salib pula sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Salib Kristus menjadi sumber anugerah bagi kita. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat 7. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri menerima bacaan Injil yang hendak kita renungkan bersama. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah surgawi,
Kami berterima kasih jikalau pada saat ini Tuhan kembali hendak mengajar kami melalui pembacaan Injil yang hendak kami baca, kami dengarkan dan kami renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami sehingga dapat kami laksanakan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam hidup kita mengalami kondisi tertekan oleh karena tersingkir dari masyarakat, entah karena masalah kita atau entah sesuatu yang kita lakukan menjadikan orang atau masyarakat itu memberikan stigma kepada kita adalah orang yang tidak baik. Jika pernah mengalami hal yang seperti itu, pasti kita bisa merasakan bagaimana perasaan seorang yang bernama Sakeus, sebagaimana dalam bacaan kita pada hari ini. Siapa Sakeus? Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Kepala berarti dia punya posisi, punya jabatan. Oleh karena dia punya posisi, punya jabatan, pasti itu ada kaitan juga dengan pemasukan yang dia terima. Apalagi yang namanya pemungut cukai, ia adalah orang yang mengumpulkan pajak lebih banyak dari apa yang seharusnya dikumpulkan. Jadi seorang pemungut cukai itu menghalalkan segala cara untuk memperkaya dirinya sendiri. Dia menjadi penjajah atas bangsanya karena dia mengabdi kepada pemerintahan Roma. Nah, ketika
ketika ada sebuah tindakan yang seperti itu, pasti masyarakat tidak suka. Ketidaksukaan masyarakat terhadap pemungut cukai kemudian memandang rendah, karena dia dianggap sebagai pengkhianat bangsa sendiri dan pekerja untuk orang Romawi. Nah, penolakan masyarakat terhadap Sakeus ternyata membawa penderitaan tersendiri bagi Sakeus. Membawa ketertekanan di dalam hidupnya. Tidak diterima oleh masyarakat. Itulah sebabnya ketika dia mendengar, ketika dia melihat bahwa Yesus masuk ke Yeriko dan ada begitu banyak orang yang ingin berjumpa dengan Yesus, Sakeus pun tidak mau ketinggalan. Karena dia pernah mendengar apa yang dikerjakan Yesus, yaitu menyembuhkan 10 orang kusta. Tentu berita penyembuhan terhadap 10 orang kusta itu didengar. Maka ketika Yesus berjalan di kota Yeriko, Sakeus tertarik, siapa sih orang ini? Sehingga dia bisa melakukan sesuatu atas orang yang mengalami sakit. Namun satu hal yang menjadi hambatan bagi Sakeus, karena Sakeus orangnya pendek, maka dia tidak bisa melihat ada begitu banyak orang yang mengelilingi Yesus, maka dia tidak bisa melihat. Namun Bapak Ibu Saudara, walaupun dia menghadapi hambatan, dia tidak putus asa. Dia punya usaha, yaitu naik ke atas pohon, hanya ingin untuk melihat Yesus. Siapa toh orang itu? Dan ketika Sakeus naik pohon, melihat siapa Yesus, Yesus kemudian memanggil Sakeus. Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi di mana dia sangat tersingkir, sangat tertekan karena pekerjaan yang dilakukannya, tiba-tiba ada sosok yang luar biasa. Kemudian dia menyapanya, bahkan bukan hanya menyapa tetapi mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu. Tentu ini merupakan satu sukacita bagi Sakeus. Tetapi mungkin juga dia terheran-heran, takjub. Loh, saya dibenci, saya tidak disukai oleh masyarakat. Tetapi orang yang dianggap menjadi orang yang luar biasa ini justru akan menumpang di rumahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu apa yang dikatakan Yesus ini membuat Sakeus memiliki sebuah pengharapan dalam hidup di mana dia harus mengalami ketertekanan oleh karena pekerjaan yang dilakukannya dan menjadikan orang lain tidak suka dengannya. Walaupun banyak orang yang melihat ketika Yesus menumpang di rumah Sakeus, mereka mengolok-olok. Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Banyak orang bersungut-sungut. Loh, orang yang baik, orang yang benar, orang yang punya karya yang luar biasa, kenapa dia menumpang di rumah orang berdosa? Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak mempedulikan apa yang dibicarakan oleh orang banyak yang bersungut-sungut tadi.
ia tetap datang ke rumah Sakeus dan menumpang di sana. Apa yang terjadi? Ketika Yesus menyapa, ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus, disinilah ada sebuah perubahan. Sakeus menyadari akan apa yang pernah dilakukan kepada masyarakat. Maka dia katakan, kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan setengah dari kekayaan harta miliknya akan diberikan kepada orang-orang miskin. Perubahan hidup yang sangat luar biasa. Dan itu terjadi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, tidak seharusnya kita memiliki sikap sebagaimana orang banyak, meskipun ada di antara kita adalah orang yang melakukan hal tidak baik. Bukan untuk disingkirkan, tetapi mestinya disapa. Sebagaimana Yesus menyapa Sakeus yang dianggap orang yang sangat berdosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui bacaan ini, mari kita berefleksi. Sakeus ketika ingin berjumpa dengan Yesus, punya hambatan yang besar. Dia pendek, tapi dia tidak putus asa. Dia berjuang naik ke atas pohon untuk dapat melihat Yesus. Bagaimana kita selama ini? Yesus sudah membuka seluas-luasnya untuk kita berjumpa dengannya. Entah itu dalam ibadah, entah itu dalam persekutuan. Tapi seringkali ketika sedikit saja ada tantangan, waduh hujan nih, maka kita tidak berjumpa dengan Yesus. Itu menjadi refleksi bagi kita. Tantangan yang kita hadapi itu jauh lebih besar yang dihadapi oleh Sakeus. Tetapi Sakeus tidak putus asa, tidak menyerah. Yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus pasti akan mengubah hidup kita. Ketika kita menghadapi permasalahan dalam hidup, apapun itu permasalahannya, kalau kita mau berjumpa dengan Yesus, pasti ada sebuah perubahan, akan menjadi lebih baik lagi. Namun seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita tidak mau berjumpa dengan Yesus. Itu menjadi refleksi juga bagi kita semuanya. Mari kita belajar dari seorang Sakeus, orang yang berdosa. Tetapi dalam kesadarannya, dia mengakui bahkan dia ingin memberikan apa yang pernah dia ambil dari orang-orang 4 kali lipat. Ada sebuah perubahan hidup ketika Sakeus berjumpa dengan Yesus. Ada perubahan hidup kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi sebuah refleksi bagi kita dalam kehidupan yang sangat sulit, dalam kehidupan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Perjumpaan akan membawa perubahan hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus itu yang senantiasa harus kita lakukan dalam hidup ini. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang kembali meneguhkan iman kami melalui pembacaan Alkitab yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah perjumpaan kami dengan Engkau senantiasa akan memperbaharui hidup kami, sehingga hidup kami semakin lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Ya Tuhan, ketika kami bersama bersekutu, kami juga hendak membawa pergumulan hidup kami di tengah kehidupan bangsa dan negara, di mana ada begitu banyak permasalahan yang muncul dalam bidang politik, di mana politik semakin hari sudah semakin memanas, dan juga dalam bidang ekonomi, di mana masyarakat sudah mengalami kesulitan akan ekonomi. Demikian juga dalam bidang hukum ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Demikian juga dalam bidang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan atas siapapun juga yang tinggal di negeri dan bangsa ini, supaya bijak dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, sehingga situasi tidak akan menjadi lebih kacau. Demikian juga kami berdoa untuk gereja Tuhan, yang mana Tuhan juga memanggil kami untuk memberitakan berita kebaikan di tengah kehidupan bangsa dan negara ini, melalui apapun juga yang sanggup dan bisa kami lakukan. Tuhan tidak melihat besarnya yang kami lakukan, tetapi niat dan ketulusan hati kami dalam kami melakukan untuk memberitakan kebaikan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberkati setiap gereja agar dapat melaksanakan tugas panggilan tersebut. Keberadaan Jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan juga memberkati, terlebih kami dalam kami mempersiapkan di mana kami akan mengingat kembali 10 tahun yang lalu Tuhan mendirikan gereja-Mu di kota Yogyakarta ini. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan atas kami terus berlangsung dan akan terus berlangsung dalam kehidupan ke depan. Mensyukuri atas pemeliharaan itu, kiranya Tuhan memampukan kami dalam kami bersama mempersiapkan diri untuk mengingat akan kebaikan Tuhan melalui HUT yang ke-10 Jemaat Philadelphia yang akan berlangsung pada tanggal 12 Desember mendatang. Kegiatan yang kami rancang, kiranya Tuhan memberkati dan itu menjadi berkat
bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Kami menyerahkan sepenuhnya atas rencana kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati sehingga bukan rencana kami tetapi juga menjadi rencana Tuhan atas apa yang harus kami kerjakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit, baik di rumahnya masing-masing, dalam proses pemulihan kesehatan, bagi Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Widodo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami yakin dan percaya pemulihan terjadi atas saudara-saudara kami ketika kami mengimani bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kesehatan dan hidup bagi kami. Keluarga yang mendampingi Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran. Demikian juga kami berdoa untuk keberlangsungan kehidupan setiap keluarga jemaat Philadelphia dengan pergumulannya masing-masing, baik terkait dengan ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan segala hal yang harus kami hadapi. Pergumulan itu biarlah menjadikan kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, karena perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Mampukan kami untuk tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu akan bersama dengan kami. Inilah doa seruan kami kepadamu ya Tuhan. Kesempurnaan atas doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkat dan kasih Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dengan didasarkan pada Yesaya 12 ayat yang keempat, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait pertama dan kedua. Mari puji Raja Sorga.
Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabai. Puji Dia, puji Dia yang setianya ajaib. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas limpahan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, atas rahmat yang selalu tercurah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak pernah surut Tuhan, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Saat ini kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di sini. Dan biarlah Tuhan, Engkau sucikan dari segala dosa yang terselip ketika kami mempersembahkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Perjumpaan Sakeus dengan Yesus membawa Sakeus mengalami perubahan hidup. Kita pun juga dipanggil untuk senantiasa memiliki perjumpaan dengan Yesus. Karena itu juga akan membawa perubahan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita bersama untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan PKJ 239 bait 1 dan 2. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.
kasih.